Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Yang beranggota kelompok yang pertama itu ada Fajar Andri Wibowo, yang kedua itu Juniwati, yang ketiga Reza Maulana, yang keempat ada Putri Taira Indrayani, yang kelima ada Yovimna Trianingsi. Next. Nah, selanjutnya tidak berpanjang waktu, marilah kita mulai. Yang poin pertama itu ada apa itu etika pelayanan publik. Pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Den Haag, dalam etika pelayanan publik diartikan sebagai filsafat dan profesional standar atau kode etik, atau moral atau right rules of conduct atau aturan berperilaku yang benar, yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. Definisi Den Haag tersebut menekankan etika pelayanan publik sebagai kode etik. Selain itu, menurut Rohman mendefinisikan bahwa etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Definisi Rohman tersebut menekankan penggunaan nilai-nilai luhur dan pelayanan publik. Next. Nah, yang selanjutnya ada prinsip pelayanan publik. Di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu transparansi, yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang keempat itu partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan kesamaan hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan gender, dan status ekonomi. Yang terakhir itu keseimbangan hak dan kewajiban pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik terdiri atas 6 poin. Yang pertama, penyelenggaraan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Yang kedua, komponen standar pelayanan kurang meliputi dasar hukum, persyaratan, prosedur, jangka waktu, penyelesaian, dan produk pelayanan. Poin ketiga yaitu Kepala Satuan Kerja, penyelenggaraan serta pelaksanaan yang bidang jenis pelayanan.
Poin keempat yaitu penyelenggaraan wajib mengikuti serta masyarakat dalam penyusunan pembahasan penetapan standar pelayanan publik dengan prinsip non-diskriminatif. Poin kelima yaitu sebelum standar pelayanan diterapkan atau penyelenggaraan harus mengindikasikan standar pelayanan kepada pelaksanaan pelayanan yang baru. Penyelenggaraan harus menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan. Tujuan etika pelayanan publik. 1. Untuk menciptakan keadilan dan kerahmatan dan menjaga sopan santun pelayanan. Yang kedua, itu untuk dapat menyangkakan dan memuaskan penggunaan jasa. Yang ketiga, yaitu untuk membina dan menjaga hubungan baik dengan penggunaan jasa. Yang keempat, yaitu untuk tidak menyimpan perasaan hubungan jasa. Yang kelima, yaitu untuk dapat menjadi daya tarik termasuk membujuk atau mempertahankan kepuasan penggunaan jasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perilaku penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik. Sikap dan perilaku penyelenggaraan dan pelaksana penyelenggara wajib memiliki tata cara perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan publik. Misalnya seperti yang pertama itu ada jujur, disiplin, dan profesional. Dalam artian kita harus bertindak jujur, harus disiplin, serta profesional terhadap apapun yang sedang kita lakukan. Kemudian bertindak adil dan non-diskriminatif. Dalam artian tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kita harus bertindak berdasarkan pekerjaan kita dan harus bertindak berdasarkan adil. Dan kemudian bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit. Kemudian mandiri dan dilarang meminta imbalan. Selanjutnya. Nah, pada gambar berikut ini menjelaskan budaya 3S, yaitu sapa, senyum, salam. Nah, dalam artian para penyelenggara ini harus memiliki apa itu 5R? Yang pertama itu ringkas. Ringkas ini merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Yang kedua, rapi. Segala sesuatu yang ada di sekitar, baik itu di tempat kerja, sekeliling kerja, itu harus digunakan secara rapi sesuai yang diperlukan. Dan kemudian resi. Resi ini menggunakan istilah Jawa yang dalam artinya resi itu bersih. Jadi kegiatan membersihkan peralatan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Kemudian rawat. Rawat ini merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan maupun diri pribadi. Yang kelima itu ada rajin. Rajin ini memelihara selanjutnya. Nah, di sini ada paparan data bahwasanya data kepatuhan pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu etika administrasi publik. Etika administrasi publik adalah aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerja manajemen aturan
atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Aturan atau standar dalam etika administrasi negara tersebut terkait dengan kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat. Etika dalam administrasi publik adalah bagaimana mengaitkan keduanya, bagaimana gagasan-gagasan administrasi seperti efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, kemanfaatan, produktivitas dapat menjelaskan etika dalam prakteknya. Dan bagaimana gagasan-gagasan dasar etika seperti mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk dapat menjelaskan hakikat administrasi publik. Sehingga diharapkan seorang administrasi publik selalu menggunakan pertimbangan etika dalam melakukan segala aktivitas yang menyangkut kepentingan publik. Prinsip administrasi publik, terdapat 3 prinsip yang harus dipegang. Yang pertama, prinsip pelayanan kepada masyarakat. Di sini prinsip utama demokrasi adalah asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Dari sini dapat dipahami bahwa pemerintah ada memang untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, prinsip keadilan sosial dan pemerataan. Prinsip ini berhubungan dengan distribusi pelayanan yang harus sesuai, tidak pilih kasih, dan relatif merata di seluruh wilayah negara atau pemerintahan. Yang ketiga, prinsip mengutamakan kesejahteraan umum. Maksudnya adalah setiap penjabat pemerintah harus memiliki komitmen dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan bukan semata-mata karena diberi amanat atau dibayar oleh negara, melainkan karena mempunyai perhatian yang tulus kepada kesejahteraan warga negaranya. Selanjutnya, nilai-nilai etika administrasi publik. Yang pertama, nilai efisiensi. Nilai efisiensi artinya tidak boros. Sikap, perilaku, dan perbuatan birokrasi publik atau administrasi publik dikatakan baik jika mereka efisiensi. Artinya mereka akan menggunakan dana publik secara hati-hati agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi publik. Dana publik tidak boleh dibelanjakan secara boros, tidak boleh digunakan untuk proyek-proyek yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat luas, atau disalahgunakan untuk memperkaya diri. Yang kedua, nilai membedakan milik pribadi dengan milik kantor. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi publik yang dapat membedakan mana milik kantor dan mana milik pribadi. Artinya, mereka tidak akan menggunakan milik kantor untuk kepentingan pribadi. Mereka menggunakan barang publik hanya betul-betul untuk kepentingan kantor. Kendaraan dinas hanya digunakan untuk kepentingan menjalankan dinas, dan bukan untuk mengantar anak ke sekolah atau istrinya ke pasar. Uang kantor tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Yang ketiga, nilai impersonal. Yang dimaksud di sini hubungan antara bagian satu dengan yang lain, antara orang satu dengan yang lain dalam bingkai kerjasama kolektif yang diwadahi oleh organisasi, yang dilakukan secara formal atau impersonal dan pribadi atau personal. Hubungan impersonal ini perlu ditegakkan untuk menghindari menonjolkan unsur perasaan daripada unsur rasio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan dan pengaturan yang ada dalam organisasi. Seperti contoh, dalam suatu organisasi ada seorang pemimpin, kemudian staf, bawahan, dan pelaksana yang masih ada hubungan kekerabatan seperti anak, keponakan, keluarga, alumni, dan sejenisnya. Ketika staf tadi berbuat salah, jika mereka menggunakan pendekatan personal, maka unsur perasaan mereka yang akan berbicara daripada unsur rasio untuk mengambil suatu tindakan hukuman terhadap staf yang berbuat salah tadi. Namun jika menggunakan pendekatan impersonal, maka siapapun yang salah harus diberikan tindakan hukuman, dan siapapun yang berprestasi selayaknya mendapatkan imbalan kepada orang yang bersangkutan sesuai dengan peraturan dan pengaturan yang ditegakkan oleh organisasi tersebut.
Yang keempat, nilai marital system. Nilai marital system berkaitan dengan penerimaan atau promosi. Harus dilakukan dengan menggunakan marital system dan bukan spoil system. Marital system merupakan suatu sistem penarikan atau promosi pegawai yang tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan dan akan tetapi didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh orang-orang yang bersangkutan. Sedangkan spoil system merupakan suatu sistem penarikan atau promosi pegawai yang didasarkan pada hubungan kekerabatan dan bukan didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Yang kelima, nilai responsibel. Nilai responsibel adalah pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi yang responsibel. Responsibel menurut Frederick dan Darwin merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator atau birokrasi publik dalam menjalankan tugasnya. Administrasi negara atau administrasi birokrasi publik tersebut dinilai responsif jika pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Perilaku pelanggaran etika administrasi publik yang sering dilakukan oleh pejabat negara. Yang pertama yaitu adanya ketidakjujuran. Hal ini itu mereka mempunyai yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan tindakan atau tugas yang ada tersebut. Misalnya seperti melakukan pungutan liar, melakukan penggelapan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada konflik kepentingan. Pejabat publik juga seringkali dihadapkan pada posisi yang dipenuhi oleh konflik kepentingan. Dalam situasi ini, kadangkala hukum tidak berlaku sebagaimana semestinya. Karena misalnya seperti beberapa konflik tersebut, misalnya kepentingan yang memiliki kepentingan untuk membangun usaha atau membangun sebuah bisnis, mereka memberikan uang jasa kepada pejabat publik atau pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan yang hendak diambil oleh pejabat publik tersebut. Hal ini merupakan tindakan yang tidak baik. Beberapa kepentingan kelompok dapat memberikan hal-hal yang tidak baik dalam pembangunan, tetapi itu hanya menguntungkan mereka pribadi saja. Dengan ini, pejabat publik sebenarnya ikut andil dalam melaksanakan hal tersebut, karena mereka juga memberikan izin kepada kepentingan beberapa kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pemborosan. Kita tahu bahwa inventaris dinas atau hal-hal yang berkaitan dengan dana sumber daya milik pemerintah itu merupakan dari keuangan negara, yang mana itu juga kan milik dari masyarakat luas. Ini diperlukan adanya kebijakan atau tindakan pemerintah yang jujur dalam melaksanakan atau memberikan laporan mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam membangun atau memberikan laporan mengenai sumber daya adanya pemborosan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Seharusnya di sini pejabat negara dapat benar-benar menunjukkan atau memberikan laporan yang sebagaimana mestinya dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang mereka perlukan, bukan hanya untuk dapat memberikan keuntungan bagi mereka sendiri saja. Kemudian yang terakhir yaitu ada menutupi kesalahan.
pejabat publik seringkali menolak untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya kepada badan legislatif. Sikap non-kooperatif seperti ini biasanya terjadi karena pejabat publik merasa bahwa kesalahan atau pelanggaran administrasi yang terjadi di organisasinya merupakan tanggung jawabnya sendiri. Maka dari itu pejabat publik yang mempunyai wewenang atau pejabat publik yang memiliki kekuasaan dalam memimpin suatu organisasi biasanya menutupi kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi yang telah dia pimpin. Slide selanjutnya. Ini merupakan salah satu contoh pelanggaran administrasi publik yang dilakukan oleh pejabat negara. Yang mana kita tahu bahwa baru-baru ini terjadi, yaitu pelanggaran korupsi yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang ditangkap benih lobster, serta Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus korupsi pengadaan bantuan sosial terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Ini merupakan salah satu pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh beberapa pejabat publik pada belakangan ini. Slide selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika administrasi publik. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika administrasi publik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berupa kepribadian seseorang. Faktor internal ini berasal dari dalam diri seseorang, yaitu berwujud niat, kemauan, dorongan, yang tumbuh dari dalam diri seseorang untuk melakukan pelanggaran administrasi publik. Salah satu contohnya tadi seperti melakukan korupsi. Faktor internal ini mendorong seperti dia memiliki niat, kemauan untuk melakukan korupsi agar hidupnya lebih layak atau hidupnya lebih kaya dari sebelumnya. Ini merupakan salah satu faktor internal. Faktor internal ini juga disebabkan karena lemahnya keimanan, lemahnya keimanan seseorang, lemahnya agama, dan dangkalnya keimanan yang dia miliki. Hal ini merupakan salah satu contoh pelanggaran internal ini berasal di sini yaitu melakukan tindakan pelanggaran administrasi karena disebabkan oleh lemahnya peraturan, lemahnya lembaga kontrol, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya seperti karena lemahnya peraturan yang ada, pejabat publik dengan mudahnya sekarang melakukan, kemudian adanya juga lingkungan kerja yang mendukung dalam lingkungan kesempatan untuk melaksanakan pelanggaran, maka pejabat publik tersebut buat ini kepada Fajar Andri Wibowo. Menyerahkan diri kepada Allah. Oke, kita tutup. Kita akhiri.